Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Kalian di Malempang. Perkenalkan, nama saya Irvina Alpianita. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengatur halaman, mengatur margin, dan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. A few minutes later. Hello guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Tapi sebenarnya saya itu bukan YouTuber. Ini saya membuat konten karena untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik penulisan karya tulis ilmiah. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat margin pada karya tulis kita nantinya. Yang pertama itu kita ke layout, baru ke margin, custom margin, terus nanti akan muncul tampilan pack setup. Di pack setup kita melihat ada tulisan margin, top, inside, bottom, dan outside. Di top atau tepi atas di semua format penulisan karya ilmiah kita akan memakai 4 cm. Begitu juga di tepi kiri atau inside kita akan memakai 4 cm. Dan untuk bottom atau tepi bawah kita memakai 3 cm. Dan untuk outside atau tepi kanan juga kita menggunakan 3 cm. Dan di sini untuk mengisinya kita bisa menggunakan manual atau dengan mengklik panah yang ke atas. Bisa juga langsung diketik jika ingin yang mudah. Begitu teman-teman. Alasannya kenapa di tepi kiri menggunakan 4 cm karena nanti kan laporan kita atau karya tulis kita kan dijilid. Terus jika di kiri menggunakan 3, maka tulisannya tidak akan terlihat, ikut kejilid. Begitu teman-teman. Dan untuk membuat margin secara manual itu sangat mudah. Tinggal kita ke layout, margin, terus custom margin. Jika udah di custom, baru dipencet set in the Paul, baru yes. Maka kita tidak perlu repot-repot lagi untuk men-custom margin kita jika ingin membuat dokumen yang baru. Selanjutnya kita akan membuat halaman. Namun sebelum kita membuat halaman, kita harus mengatur break. Di pilihan break di layout ada pilihan pack dan next pack. Di sini kita akan tahu di mana kita akan menggunakan pack, di mana kita akan menggunakan next pack. Untuk judul kita harus menggunakan next pack karena judul dengan isi nanti menggunakan halaman yang berbeda-beda. Di kata pengantar dan cover kita akan menggunakan next pack. Begitu juga selanjutnya di daftar isi kita akan menggunakan next pack. Perhatikan ya teman-teman. Lalu ke break, klik next pack. Tapi di sini jika di kata pengantar dengan daftar isi kita
hanya memakai PEX. Kenapa? Karena kata pengantar dan daftar isi menggunakan penomoran halaman yang sama, yaitu dengan penomoran halaman angka Romawi. Nah, mereka sudah tidak lagi satu. Setelah itu, untuk daftar isi dan bab 1 pendahuluan, kita harus memakai Nextspec. Kenapa? Karena daftar isi dan pendahuluan nanti akan menggunakan penomoran halaman yang berbeda. Kalau daftar isi akan menggunakan penomoran angka Romawi, sedangkan pada pendahuluan akan menggunakan angka Latin yang dimulai dari 1. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya antara bab dan subbab atau isi nanti, di sini kan pendahuluan pasti banyak isinya, tidak hanya 1-2 lembar. Jadi saya akan memisahkan rumusan masalah dengan tujuan penelitian, yaitu saya akan menggunakan Nextspec. Karena untuk halaman bab menggunakan penomoran halaman dengan posisinya di tengah tepi bawah, sedangkan untuk isi menggunakan penomoran posisinya di tepi kanan atas. Kita akan lalu kita ke break. Terus kita akan memilih Nextspec. Ya teman-teman. Nah, halamannya sudah berpindah. Jika muncul 3.3 bisa kita hapus secara manual ya teman-teman. Begitu pula untuk yang bab 2, bab 3, bab 4, dan daftar pustaka, kita menggunakan Nextspec. Setelah itu di saran kita akan menggunakan Nextspec. Begitu teman-teman cara untuk membuat penomoran halaman yang berbeda-beda. Soalnya jika kita tidak membuat seperti ini, maka kita akan susah untuk mengatur bagaimana cara membuat penomoran halaman yang berbeda-beda. Begitu ya teman-teman. Mungkin sampai sini kalian bisa mempraktekkan lagi bagaimana cara membuat penomoran halaman agar tidak membuat kita kesusahan. Karena jika kita tidak menggunakan break, maka untuk halamannya nanti akan saling berkaitan dan kita tidak bisa menggunakan halaman yang berbeda-beda. Nah, kita tadi kan sudah menggunakan break pada layout. Sekarang kita akan tahu bagaimana pentingnya menggunakan break pada dokumen kita yang akan kita buat halamannya. Kita akan langsung saja membuat halamannya. Yang pertama kita ke insert, lalu page number. Untuk cover kita menggunakan
bottom of page, yaitu penomorannya di bawah, dan top adalah penomoran di tepi atas, sedangkan bottom yaitu penomoran khusus di tepi bawah. Terus kita akan memilih bottom plan number 2. Nah, jadi untuk penomoran cover kita menggunakan bottom. Namun seperti yang kita tahu bahwa cover atau judul suatu karya tulis ilmiah tidak menggunakan penomoran halaman. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, different page number, dan yang kedua bisa remove page numbers. Nah, di sini saya akan menggantikan angka Latin menjadi angka Romawi yang dimulai dari 1 Romawi. Dan kita akan lihat di halaman kata pengantar berbeda dengan halaman yang ada di cover. Nah, di sini kita sudah melihat peran dari page dan page number. Jika dengan kita mengklik different page number, halaman di cover tetap tidak mau hilang, maka kita harus meremove atau menghapus. Nah, jika kita meremove, maka otomatis semuanya akan ikut terhapus. Solusinya agar kita menghapus satu halaman agar tidak terhapus semuanya, kita akan coba di kata pengantar. Yang pertama itu bottom of page. Lalu kita ke page number lagi untuk mengubah angka Latin menjadi angka Romawi. Yang pertama ke format page number. Lalu kita pilih yang angka Latin. Yang angka Romawi. Terus start at, itu dimulai dari 1. Nah, tetap ikutkan yang cover. Jadi sebelum kita membuat halaman, maka kita harus perhatikan link to previous. Jika masih ada seperti kotak-kotak atau link to previousnya menjadi biru, maka itu belum dimatikan. Lalu kita matikan dulu, baru kita ulang ke page number. Page number lalu kita hapus. Nah, jadi untuk halaman di kata pengantar sudah tidak ikut terhapus karena kita sudah mematikan link to previous. Begitu juga di halaman-halaman selanjutnya, jika kita ingin mengubah halaman tersebut, maka kita harus menghapus atau mematikan link to previous. Di sini di bab 1 itu sudah menggunakan angka Latin. Baiklah, untuk membuat penomoran di tujuan penelitian atau isi itu menggunakan posisi tepi kanan atas, namun di sini masih menggunakan
tepi bawah tengah. Lalu kita remove, kita cek dulu. Nah, karena sudah mati link to previous, maka yang di atasnya tidak ikut. Terus kita ke fix number lagi, karena kan sudah tidak berkaitan. Fix number, lalu kita pilih top OPEX. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kita cek ke atas, timbul ikut, ada. Lalu caranya, matikan link to previous, lalu remove. Kita cek ke bawah, hilang. Nah, ada. Sudah pas kan dengan apa yang kita inginkan? Kita akan membuat ulang untuk di tujuan penelitian. Pertama itu kita masuk ke fix number, bottom OPEX. Nah, begitupun selanjutnya, jangan lupa untuk mematikan link to previous. Ya teman-teman. Nah, sekarang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk penomoran halamannya. Kita cek ke bawah. Kita kan sudah membuat penomoran halamannya terus. Sekarang kita akan membuat daftar isi secara otomatis tanpa harus mengetik daftar isi kata pengantar lalu titik. Itu akan membuat pekerjaan kita semakin lama. Untuk caranya silahkan lihat dan simak baik-baik. Yang pertama kita ke style, ada tanda segitiga, lalu kita klik heading 1. Yang pertama kita modif dulu heading 1-nya, apakah sudah sesuai atau belum. Di sini sudah sesuai ya. Baik, saya akan membuat tutorialnya. Yang pertama yaitu untuk huruf kita menggunakan Times New Roman, dan untuk ukuran kita menggunakan 12. Lalu kita menggunakan huruf tebal atau bold, dan untuk warna fontnya kita menggunakan warna hitam atau otomatik. Untuk posisinya kita akan menggunakan rata tengah, karena ini kan sebagai judul, jadi harus menggunakan rata tengah. Lalu untuk jaraknya kita menggunakan 1,5. Lalu oke. Kita akan coba daftar isi. Terus kita akan coba ke heading 1. Lalu bab 1 kita klik heading 1, maka dia akan otomatis berubah.
Begitupun untuk yang judul-judul yang berikutnya, kita akan menggunakan heading 1. Ini adalah cara untuk kita dapat membuat daftar isi secara otomatis. Selanjutnya, untuk subbab atau 1.1 atau latar belakang, kita menggunakan heading 2. Yang pertama, kita harus mengatur dulu. Yang pertama yaitu font dengan font Times New Roman, ukurannya 12, lalu cetak tebal atau bold. Untuk warnanya kita menggunakan warna hitam atau automatic. Lalu posisinya kita menggunakan rata kiri. Untuk jaraknya kita menggunakan 1,5. Lalu kita akan coba klik heading 2 di latar belakang. Jika penomorannya hilang, kita bisa memasukkan secara manual. Tinggal diketik 1.1. Begitu teman-teman. Jika sudah semua, maka ini akan mempermudah kita membuat daftar isi, dan ini juga akan mempermudah kita mencari bagian-bagian. Misalnya kita membuat skripsi. Skripsi itu kan tidak hanya 1-2 lembar. Jadi kita hidupkan navigasi atau navigation dengan cara kita ke menu view, lalu centang navigation pen. Nah, otomatis navigasinya akan muncul, dan ini juga mempermudah kita untuk mencari halaman. Tinggal
kita mengklik, misalnya kita ingin ke penutup atau bab 4, kita tinggal mengklik. Jadi otomatis dia akan berpindah ke halaman tersebut tanpa kita harus menggeser-geserkan mouse atau mengklik-klikkan ke bawah. Untuk selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Yang pertama kita pergi ke reference, baru ke tabel konten. Di situ kita akan memilih daftar isi yang kedua. Maka tinggal klik, lalu daftar isinya akan muncul secara otomatis tanpa kita harus mengetik secara manual. Yang mana itu akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Demikian video tutorial dari saya. Saya pamit undur diri. Bye-bye. Selamat masuk.